Ada seorang ibu tanya sama saya, Bagus punya anak? Saya bilang enggak. Suami? Enggak. Terus ibu itu dengan ekspresi yang kasihan gitu sama saya, ibu itu bilang, Bagus pasti kesepian sekali ya. Assalamualaikum. Hello, saya Dewi Huges. Apa kabar? Senang sekali saya bisa buatkan vlog lagi buat teman-teman yang berisi cerita tentang bagaimana saya bisa menurunkan berat badan sebanyak 80 kilogram dalam 15 bulan dengan hipnoterapi dan diet kenyang. Sekali lagi saya bukan ahli kesehatan atau pakar lainnya. Saya hanya bercerita tentang pengalaman saya menurunkan berat badan dan bagaimana caranya mengelola pikiran. Nah, di vlog kali ini saya mau cerita tentang kesepian. Ini apa hubungannya kesepian sama diet? Ada, nanti dengerin dulu cerita saya. Jadi belakangan ini, lucu juga, saya ketemu sama orang-orang yang mengalami kesepian dan ketakutan sama kesepian. Seorang ibu kemarin ketemu sama saya, kemudian ibu itu bilang, dia lihat di tempat saya, nggak ada siapa-siapa. Kemudian ibu itu tanya setelah ngobrol panjang tentunya, Bagus ada anak? Nggak ada, saya bilang. Suami? Nggak ada. Terus dengan muka kasihan si ibu, Mbak Ugus nggak kesepian, kasihan ya Mbak Ugus ya. Jadi orang suka melihat, ya seringkali melihat kesepian itu dari ada orang satu, terus nggak ada siapa-siapa lagi di sekitarnya, itu dinamakan kesepian. Itu bukan kesepian, itu namanya sepi. Sepi di sekitarnya nggak ada orang, tapi belum tentu kesepian. Cerita yang lain yang saya alami kemarin, seorang peserta workshop, saya kan buat workshop hipnoterapi, ada seorang peserta yang datang dari luar negeri, khusus loh terbang dari luar negeri ke Jakarta karena lihat saya di YouTube, dan beliau berpikir, pasti Dewi Huges ini bisa bantu saya untuk menyelesaikan urusan saya sama kesedihan saya tentang hidup saya gitu, tentang kesepiannya. Kemudian beliau terbang ke Jakarta khusus ikut workshop saya dan tanya sama saya di kelas waktu itu, anak-anak saya meninggalkan saya, mereka sibuk sama dunianya sendiri, saya suruh mereka nikah, nggak ada yang mau nikah. Jadi saya tidak punya cucu, saya kesepian, umur saya sudah 68 tahun, saya kemana-mana nyetir sendirian, bahkan ke Indonesia saja saya sendirian. Dia kelihatan begitu menderita dan begitu kehilangan harapan, kehilangan kasih sayang gitu ya, dan kehilangan semangat buat hidup. Air matanya tuh berkaca-kaca gitu. Kemudian saya bantu ibu itu menyelesaikan masalahnya di kelas. Tapi nanti saya akan ceritakan juga ke teman-teman bagaimana caranya. Satu lagi, seorang ibu usia 73 tahunan, memiliki karyawan banyak di rumahnya. Tiap hari dia sibuk bekerja, bahkan juga bisa membantu orang lain. Gitu, punya anak asuh banyak. Tapi satu hari beliau bilang, dalam kesakitannya beliau bilang, saya menderita, saya kesepian. Gak ada yang perhatiin saya, gak ada yang punya waktu buat saya. Padahal di sekelilingnya banyak orang gitu. Bahkan orang yang paling dekat sama dia pun mengatakan, mama saya mengatakan dia kesepian, padahal saya ada di sebelahnya. Ada lagi seorang perempuan usia 48 tahun, dia masih muda kan, 40-an. Dia sibuk sekali bekerja, pagi kerja, malam kerja lagi. Itu saya bilang, apa yang kamu cari kerja seperti itu gitu. Nanti badannya habis dan capek kan. Dia bilang, saya harus keluar rumah Gus, saya harus kerja. Kenapa? Terus dia bisik-bisik bilang, saya lonely, saya kesepian, gak punya teman. Jadi dengan bekerja saya punya teman. Saya tanya sama dia, what is friend? Siapa teman kita? Apa teman itu buat Anda? Apakah kalau Anda ketemu orang di kantor, kerja sama-sama dari pagi sampai sore, makan siang bareng, ketawa-ketawa, terus dia jadi teman kita? Manusia sih pada dasarnya pasti pernah mengalami kesepian. Saya juga dulu pernah mengalami hal itu. Long time ago, beberapa tahun yang lalu, ketika saya tidak bisa membedakan mana kesepian sebagai sepi dan mana kesepian sebagai sikap atau reaksi kita terhadap rasa sepi. Jadi gini, kalau kita punya kesepian, situasi sepi ya, situasi sepi itu tidak ada siapa-siapa di sekitar kita, ya, sendirian di rumah, orang tua baru meninggal, waktu itu saya alami, saya sepi di rumah.
Bukan kesepian ya, sepi. Sepi adalah sebuah event, sebuah kejadian, sebuah fakta yang terjadi saat itu. Itu nggak bisa kita kontrol, ya kan? Sepi. Semua orang, teman-teman kita sudah pulang, kondisinya sepi. Nah, tapi untuk menjadi kesepian dan tidak, itu adalah sebuah reaksi kan? Jadi pada saat itulah saya belajar, saya duduk, saya hadapi kesepian, rasa sepi itu ya. Sepi itu saya hadapi, saya duduk di situ, kemudian saya rasakan apa reaksi yang mau saya ambil. Apakah saya akan terlibat di dalam sepi itu kemudian bergulung-gulung dengan pikiran negatif? Kan pilihannya ada dua. Mau melihat dengan kacamata positif atau mau melihat dengan reaksi negatif, ya kan? Dan gampang kok. Kalau reaksinya positif, lihat sepi di situ, kemudian saya katakan, oh alhamdulillah ya, enak ya, semua sudah pulang, sekarang saya bisa istirahat. Atau kalau pasangan kita meninggalkan kita untuk kehidupan lain yang mungkin lebih menyenangkan buat dia, kita bisa katakan, oh alhamdulillah ya dia bahagia dan sekarang saya bisa menata hidup saya lebih baik lagi. Dan saya punya waktu buat mengurus diri, saya bisa punya waktu buat belajar dan banyak hal. Kuncinya sebenarnya adalah lebih bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang dan melihat sisi positifnya. Tapi kebanyakan yang dilakukan orang, saya juga pernah melakukan hal yang sama, don't worry. Saya mengambil atau orang banyak mengambil jalan yang negatif. Begitu sepi, mulai panik. Oh, ngapain lagi ya? Orang-orang udah pulang nih. Atau sekarang saya tidak punya pasangan lagi, lalu saya ngapain ya? Orang tua saya sudah gak ada, sekarang saya yatim piatu. Ceritanya digede-gedein dan kemudian dipikirkan dari yang negatif. Sekali kita membuka pintu untuk negativity, untuk ke hal yang negatif, pintu kita buka, dia seperti banjir yang mengalir. Terus akan datang dan menggulung kita di dalamnya dan tanpa sadar tubuh kita jadi rusak. Rusaknya gimana caranya? Dari pikiran yang kalut, ya, perasaan yang kalut, kacau, galau, akan muncul sakit-sakit di badan kita. Dari mahnya kambuh, kepalanya pusing, nanti badannya mulai sakit dan lama-lama ingin mencari pelampiasan. Apa pelampiasannya kalau bukan makan, ya kan? Akhirnya makan banyak dan akhirnya apa? Badan gemuk, ya, dan berbagai penyakit datang. Nah, kalau kita bisa memilih dalam hidup dan pilihannya gratis, Masya Allah, bener-bener loh pilihannya gratis tuh gak perlu bayar. Tinggal bilang, oh alhamdulillah, innalillahi wa innalillahi roji'un, alhamdulillah, dan kemudian berbaik sangka sama apa yang Tuhan kasih sama kita. Alhamdulillah, akhirnya hidup jauh lebih ringan ketika sepi datang, ketika tidak ada anak, tidak ada pasangan, tidak ada lagi orang tua di rumah. Saya menemukan nikmat baru, karunia baru, hidayah baru, kebaikan baru, yaitu bikin vlog buat teman-teman, belajar mengelola pikiran, bikin training, dan banyak hal positif yang bisa dilakukan. Dan saya bisa memperbaiki diri saya sendiri juga pelan-pelan bareng sama teman-teman. Ya kan? Ini sebuah proses loh, dan betul, up and down. Jadi harus latihan terus, ini proses panjang. Jadi enjoy prosesnya, nikmati dan hargai prosesnya. Oke, sekarang ketika teman-teman tadi dengar cerita sebelumnya, saya bilang mereka cari teman karena teman bisa mengisi kesepian saya gitu. Sebenarnya siapa sih teman kita? Ayo, pasti sudah pada jawab. Teman kita adalah kita sendiri. Teman yang paling baik 24 jam sama kita. Bener gak? Saat tidur, saya ngajak saya ngobrol, dia ngobrol. Bahkan teman di sebelah kita aja belum tentu loh 24 jam mau diajak ngobrol. Dan satu lagi, sebagai penutup, yang paling sejati jadi sahabat kita, jadi penolong kita adalah Tuhan, Allah, betul. Dan ketika kita mencari pertolongan dan mencari teman ke tempat lain, kita tidak akan pernah menemukan teman yang sejati. Tapi kalau kita minta tolongnya sama Allah, sama Tuhan, pastilah kita menemukan teman yang sejati. Di situ kita bisa curhat 24 jam, ya kan? Seperti kasih seorang ibu, 24 jam ngeliatin kasih sayangnya kita. Tapi seorang ibu juga bisa tertidur kan? Tapi Allah tidak pernah tidur. Beliau selalu mendengarkan apa yang kita sampaikan dan kita keluhkan. Nah, masalahnya lebih enak kalau kita nggak ngeluh kan? Ambil saja positive thinkingnya, kemudian kita ambil berterima kasih sama Allah. Jadi kuncinya adalah menghargai kehidupan dengan menghargai sepi. It's okay untuk sendirian. Dengan sendirian kita jadi mencintai diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri, ngobrol sama diri kita sendiri, dan bisa mendekatkan diri kepada Tuhan.
Ingat, pilihannya mau positif atau negatif adalah reaksi positif atau reaksi negatif adalah pilihan Anda. I choose to be happy. Saya memilih reaksi positif. Saya yakin teman-teman juga begitu. Dengan begitu, semua yang ada di pikiran kita terjadi sekarang. Langsing itu bonus. Enjoy life, enjoy kesendirian Anda. I love you guys. Assalamualaikum. Bye.